Selamat datang di channel Zelfas. Kali ini kita akan melakukan review beberapa candi di perlintasan kita saat mendaki Penanggungan. Gunung Penanggungan adalah gunung di Jawa Timur yang memiliki beberapa situs dan beberapa candi, dan ada beberapa juga gua yang sangat unik dan cocok untuk direview guys. Kita akan naik melalui jalur Jolotundo, kemudian turun melalui jalur Kedung Udi, karena di sana juga ada candi-candi yang cocok untuk kita tengok-tengok dan lihat-lihat saja. Gunung Penanggungan adalah gunung dengan ketinggian 1653 meter di atas permukaan laut. Kita akan mulai dengan Candi Bayi. Candi Bayi adalah candi yang terletak di lereng Gunung Penanggungan. Dinamakan Bayi karena kemungkinan ukurannya yang kecil ya, dua tumpukan batu itu, dan ada bibit-bibit. Candi Bayi terletak di ketinggian 898 mdpl. Ini dicek dari Google Map, tapi kalau di situs-situs internet itu tertulis 810. Mungkin ada perbedaan, jadi saya mengacu kepada Google Map saja. Di seberang Candi Bayi itu kita bisa lihat pemandangan Gunung Wulirang dan Gunung Arjuna ya. Dan di sana itu adalah jalur menuju Kedung Udi. Jadi kalau kita dari Kedung Udi mau ke Bekel itu pasti lewat situ. Setelah Candi Bayi itu ada namanya Watu Talang. Jadi seperti alur sungai gitu, tapi dasarnya adalah batu-batuan. Dan ini sangat estetik sekali untuk berfoto-foto, swafoto, atau mengabadikan momen saat kabut gini, itu bagus sekali. Cuma harus hati-hati karena ini batu dan ini licin, dan kemungkinan kalau musim hujan itu dialiri arus air yang sangat deras. Makanya harus hati-hati guys, tetap jaga keselamatan. Candi berikutnya adalah Candi Putri. Kalau kita melalui Jolotundo pasti kita akan melewati Candi Putri. Mau ke Bekel atau mau ke puncak Penanggungan itu akan melewati Candi Putri. Di ketinggian 1074 mdpl, candi ini cukup besar ya daripada Candi Bayi tadi dan tertata rapi. Di video sebelumnya saya berjumpa dengan ayam-ayam hutan di sini. Jadi altarnya di atas berundak 3. Kalau di Candi Bayi tadi kan udah kelihatan ya arah kemana. Kalau ini menuju ke selatan, agak-agak ke barat. Di sini juga bisa kita mendirikan tenda. Di seberang itu ada camping ground dan cukup untuk beberapa tenda. Candi ketiga di jalur Jolotundo adalah Candi Pura di 1108 mdpl. Candi ini terdapat lumpang di situ di depannya, terus batu adesi tertata berundak, tapi yang bagian atas itu agak hancur, sudah beberapa hilang dan ada ukiran-ukiran. Di candi ini juga sebagai pertigaan yang kalau mau ke Bekel atau mau ke puncak Penanggungan. Nampak puncak Penanggungan yang anggun. Terus kemudian ada di sini banyak pohon jambu guys. Cuma sayangnya nggak pernah dapat yang mateng. Entah itu sudah habis atau gimana. Dihabiskan sama teman-teman yang dulu mungkin ya. Kalah cepet saya ini. Candi keempat adalah Candi Gentong. Terdapat sebuah altar ya, kayak meja gitu loh, altar tempat persembahan atau apa ya. Terus sampingnya adalah gentong yang terbuat dari batu. Entah ini untuk menyimpan air atau apa. Dan ini agak rata ya, bagus. Nanti di atas di Candi Sinta itu juga ada. Ketinggian Candi Gentong sama Candi Sinta ini cuma semenit aja, ke atasnya sedikit itu sudah Candi Sinta. Jadi kayak ada tempat nggak tahu itu nyalain dupa. Terus ini ada gentongnya, ini nggak tahu ini dulu buat menyimpan air atau gimana ya, persiapan atau apa. Jadi cukup ada dua ini kayak menara, dan di sana itu nampak adalah Gunung Bekel ya, 1145 mdpl. Dan ini sangat dekat jaraknya dengan Candi Sinta. Di atas itu masih kelihatan di ujung jari itu adalah Candi Sinta. Candi kelima kita yaitu Candi Sinta, ada 3 berundak, tapi candi-candi di sini kebanyakan memang 3, menunjukkan 3 setara, 3 urutan duniawi, pas semacam itulah ya. Di depannya ini kayak bentuk kayak makam atau apa, tapi bukan makam, ini bangunan candi, tapi nggak tahu itu tata seperti itu.
Nah di sini juga ada tempat kayak meja, ini meja kayak altar itu, tapi kan lebih bagus yang di Candi Gentong tadi daripada di sini ya. Struktur batanya itu masih kurang, agak morat-marit ya punya ya. Kalau candi-candi yang lain tadi kan kotak, kalau ini tadi kan batu-batu. Nah setelah Candi Sinta langsung naik ke atas itu kita nggak ketemu sama candi, cuma nanti ada kita ketemu dengan makam dan gua. Berikutnya karena kita turun melalui jalur Kedung Udi, ini ada Candi Wisnu. Wisnu itu menitis kepada Rama dan Krishna. Wisnu dalam agama Hindu itu adalah dewa yang memelihara alam. Ya, kalau kita turun dari atas itu candi yang pertama kita temui adalah Candi Wisnu. Kalau kita belok ke kanan itu menuju Sarah Klopo, ke sana itu menuju Sarah. Kalau kita naik itu menuju Puncak Penanggungan. Setelah Candi Wisnu kita akan menjumpai Candi Guru. Dalam pewayangan itu ada namanya Bathara Guru, itu disebut juga Sang Hyang Manikmaya. Jadi kalau di wayang itu Sang Hyang Manikmaya itu adalah cahaya yang sangat gemerlap, yang terang. Jadi dia menguasai Suralaya, istananya para dewa di atas. Terus satunya lagi yang agak kegelap-gelapan, cahaya yang kehitam-hitaman itu adalah Ismoyo, yaitu Semar. Itu diturunkan ke dunia untuk mengasuh para Pandawa. Lanjutkan ke bawah lagi itu ada Candi Siwa, dewa yang memiliki kekuatan yang untuk menghancurkan. Jalurnya itu ada di atas betul. Jadi kita turun ke bawah lewat sampingnya, terus di bawah ini 1198 mdpl. Di sini juga kita bisa mendirikan tenda kalau ada cukup. Di bawah ini beberapa tempat, dan itu ada orang yang nyoba untuk bertualang nyasar-nyasar, tapi juga ketemu lagi di bawah, untungnya ya gak nyasar. Struktur candinya tuh masih bagus untuk Candi Siwa. Terus kita turun lagi ke bawah menuju Candi Lura. Jadi Candi Lura ini agak tertata rapi ya, lebih kotak-kotak, itu lebih bagus untuk telananya. Di ketinggian 1159 mdpl. Katanya kalau bertapa di sini dulu orang-orang itu sering jadi lurah. Kalau mau jadi lurah bertapa dulu di sini katanya. Dan ini adalah candi kita terakhir, yaitu Candi Carik di ketinggian 1115 mdpl. Candi ini juga kadang dijadikan untuk camp di dalamnya, tapi jangan ada di atasnya. Dulu itu di atas itu banyak ini loh rumputnya, karena sering diduduki rumputnya mati itu jadi gersang, jadi tanah semua. Sebetulnya di sejajar dengan Candi Carik itu ada namanya Candi Dasik ya. Cuma kita nggak tahu jalurnya di mana, mungkin ke bawah dulu baru naik lagi. Selain candi-candi juga ada situs, yaitu Watu Lumpang. Watu ini kalau kita naik itu ada di sebelah kanan, kalau kita turun ada di sebelah kiri. Kemudian kalau kita naik ke atas ke puncak itu ada namanya makam yang beberapa kali dilakukan pembongkaran ya, karena tidak sesuai mungkin dengan izin atau apa. Kalau kita turun lewati Kedung Udi juga ada bentuk makam, entah ini makam beneran atau enggak ya. Batu-batu yang ditata mirip makam. Jadi kalau kita ke puncak setelah makam itu ada gua. Di ujung sana itu kita melihat ada gua, namanya Gua Elingkangen. Nah gua ini saya nggak sempat masuk ya, tapi kebanyakan ada yang kemah itu di samping, di pohon-pohon tadi, di bawah pohon itu ada yang camping di situ, bangun tenda. Karena kalau di Penanggungan ini kalau musim panas pas kemarau pas terik itu panas sekali di atas itu. Di bawah jalur Kedung Udi kita akan menemukan Gua Botol. Kabarnya gua ini digunakan untuk bertapa atau semedi. Cuma waktu saya ke sana itu ya kosong gini, tidak ada sisa-sisa orang di situ. Bisa untuk berteduh kalau hujan, atau mungkin camping di depannya ya, tapi kalau di dalamnya agak khawatir. Ya begitulah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nanti kita akan tampilkan video saat turun, ditunggu update-annya. Sampai jumpa lagi.